gue ngeband tuh motifnya apa? Iya. Yang penting kumpul ketemu temen-temen gue rame-rame, sound kayak jam gitu, itu sound yang common gampang ditemukan. Keyboardisnya pasrah, nggak belajar tapi udah pakai sound yang ada aja. Tuh langsung berubah tuh image cafe itu jadi tempat nonton live band. Kreatif yang bisa bikin lagu In My Life-nya The Beatles ada solo pianonya di tengah. Nah kalau lo tanya hero gue Keith Emerson karena dia punya kreatif, punya skill, punya semuanya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat, dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari dan salam retro. Hari ini gue Exki dan teman gue Pak Lur Lebong. hari ini langsung ngajak ke retro guest kita. Pasti udah kenal. Kenalin dong. Enggak juga. Oke, kenalkan. Kenalin. Saya Krisna. Krisna Sopo. Krisna Prameswara. Oke, tepuk tangan untuk Pak Krisna yang udah bersedia datang ke Retroism Plus 62. Selamat datang, salaman dulu dong. Siap. Salaman dulu. Datang ke Oke. Ya, oke, Pak Lur langsung. Oh, oke, ya udah. Kalau mungkin ada beberapa dari para retro sudah kenal dengan wajahnya Pak Krisna Prameswara ini. Betul? Namanya Prameswara ya? Ya, siap. Oke. Pasti nggak jauh dari hal memencet keyboard. Itu pasti semua udah tahu ya. Keyboard komputer. Oh, bukan keyboard komputer ini, tapi keyboard instrumen musik. Oke, cool. Oke, yang gue pengen tahu dari Om Krisna ini ya. Om Krisna adalah memang ya bisa dibilang benar-benar mengikuti pastinya era retro tuh 70, 80, 90-an kita ya. Ya. Nah itu kan yang gue lihat itu era perkembangan instrumen musik kan udah benar-benar istilahnya ekstrim ya. Dari yang mungkin zamannya piano, sampai segala macem, klavier. Ya. Tapi di era 70-an atau akhir 60-an itu udah mulai ada elektronik instrumen musik ya. Contohnya kayak misalkan udah organ. Nah terus berkembang jadi 70 itu udah mulai ada synthesizer. Ya nggak apa-apa ditambah-tambahin soalnya gua kurang paham mengenai itu ya. Nah lu bisa nggak menceritakan itu perkembangannya dari awal aja 70, 80, 90 itu perkembangan era instrumen musik yang itu seperti gimana? Awalnya lo juga dulu sebelum ke keyboard lo main apa dulu juga bisa diceritain. Ya mungkin main angklung apa vibraphone apa gimana? Oh. Oke, gimana tuh ceritanya? Dulu aku main piano dulu waktu kecil. Ya, dia tertarik piano karena lingkungan keluarga, sepupu-sepupu dulu. Mereka main piano, kita suka main ke rumahnya pada main piano. Udah terus akhirnya piano itu dikasih sama saudara, akhirnya dikasihin sama ibu, ya kan. Terus udah masa SD itu main piano aja, piano tuh hanya pelengkap ini aja gitu kan. Aku nggak yang tiap hari main piano di rumah gitu. Terus sampai akhirnya pas SMP itu ya tumbuh seperti remaja pada umumnya, tapi golongan yang suka dengerin radio. Oh iya, dengerin radio, beli kaset, suka musik lah pokoknya. Datang ke toko kaset ini. Sampai suatu hari di teman-teman tongkrongan di SMP itu ngajakin ngeband. Tapi ngajakin ngeband bukan karena musikalitas, kena nongkrong kan. Ngeband ini udah sesederhana gitu, bukan karena ini bisa main ini enggak. Oh udah, lu main apa? Gue main drum, padahal nggak bisa main drum. Jadi sebagian itu tidak punya kompetensi, gitu. Tapi udah namanya anak-anak kan kita buat fun aja kan. Ya itulah awal ngeband. Ya akhirnya dari situ ngebandnya makin serius, ya kita latihan bener gitu kan, personilnya jadi akhirnya merapat menjadi personil yang memang bisa main band gitu kan, band-band SMP itu. Oh gitu. Tapi berarti lu belajar dari piano sampai akhirnya main keyboard itu otodidak dong? Iya. Awalnya ngeband main bass. Awalnya ngeband main bass? Nah, ya itu karena penunjukan nggak senonoh lah pokoknya. Nggak senonoh. Maksudnya tanpa dasar apa. Iya betul, nggak apa-apa. Jadi keyboardnya udah ada. Aku bisa main dikit-dikit lah gitu ya. Jadi udah main bass. Bassnya nyetrum terus. Jadi tiap kali mau main itu ada teman gue si main drum tuh namanya Tinus. Nus, pegangin dulu Nus gitu kan. Mainnya nggak pakai baju kali keringetan gitu. Enggak udah aman gitu. Udah. Sampai akhirnya posisi keyboard kosong, aku akhirnya main keyboard.
yang main bass ada. Oh gitu. Tapi basic-basic untuk main keyboardnya udah ada kan? Nah, keyboard yang tersedia waktu itu studio keyboard yang seadanya aja yang dipunyai teman. Waktu itu pas bikin band itu belum ada alat band. Kebetulan teman yang ini nih, inilah bapaknya punya keluasan rezeki lah. Direktur salah satu bank berinisial BDN. Oke. Berinisial. Itu juga udah eksplisit nyebutin ya, nggak apa-apa. Sebut juga. Ya pokoknya akhirnya langsung cepet ada tuh dalam seminggu bandnya ada. Gitu ya. Udah langsung kita latihan ya udah. Waktu itu kan kita nggak punya ide apa namanya beli keyboardnya kayak gini-gini udah kan pokoknya ada organ udah pakai gitu. Itu tahun berapa tuh? Pas SMP antara 82 sampai 85. Nah, berarti yang istilahnya kan kalau anak band kan ngulik lagu itu lagu-lagu siapa ya waktu itu dikulik? Lagu-lagu yang kita lagu sendiri? Enggak. Lagu pada saat itu kita nggak mau babi buta denger lagu yang kita denger di radio ini. Jadi waktu itu kayaknya lebih ke motif yang penting bisa jalan main band bareng. Lagunya gampang. Salah satunya lagu Beatles. Tapi belum manggung waktu Belum manggung, ya belum latihan aja. Ya oke. manggung cuman di acara-acara lokal aja, SMP, pentas seni kayak gitu. Nah, terus lu main lagu Beatles tuh kan nggak ada keyboard, nggak ada, jarang sekali kan piano. Waktu masih main gitar itu, aku masih main bass. Masih main bass itu ya. Sampai akhirnya mulai main keyboard itu, gue lupa deh pas di momen apa. Tapi yang pas jejaknya banget pas datang surat ini undangan untuk ikut festival band yang diselenggarakan oleh Cockpit Band Enterprise itu. Jadi akhirnya yang bener posisinya udah gue main keyboard. Udah. Nah, waktu itu teman akhirnya mulai beli lagi kan yang tadinya cuma keyboardnya apa, akhirnya beli Juno 106 aku ingat. Tapi ya baru bisa pakai presetnya aja waktu itu kan cari soundnya persis apa gitu. Udah belum ada kebutuhan sampai ini. Iya. Jadi belum ada sampai kebutuhan yang sampai mendesak harus sound itu gitu kan. Yang harus mirip dengan ininya, presisinya gitu ya. Terus Itu synthesizer pertama yang terkenal tuh Juno 106. Itu lagi-lagi yang beli juga teman karena bapaknya ya ini kan ya bisa beliin gitu. Tapi Juno tuh udah termasuk bagus ya. Artinya kalau yang gue tahu dulu pada saat itu udah premium. Udah premium ya. Dulu kan yang gue tahu terkenal tuh kalau di band-band festival tuh kalau nggak pakai Roland D50 terus ada Yamaha DX7 itu kalau dari 50 udah 90-an ya. Udah 90-an ya? Kalau Juno itu 80-an awal. 80-an awal ya. Kalau Yamaha itu DX. Yamaha DX7 80-an awal. 80-an awal juga. Itu ya. Cuman waktu itu yang ada yang dibeli sama temen itu Juno 106. Oh, jadi 106 ya. Waktu itu mungkin karena populer ya, teman itu kan juga gak punya referensi apa gitu kan. Ya mungkin dilihat Juno 106 ataupun dia datang ke ini ya punya duit banyak. Ini Pak yang paling bagus ini. Yang paling lengkap memang pada saat itu Juno, yang paling premium ya Juno 106 gitu. Okay. Nah, nih gue mau nanya, lo dulu main bass kan? Awalnya lo main piano terus main bass. Belajarnya piano, belajar musiknya piano. Terus ngebandnya mulai ngeband asal-asalan main bass. Terus lo masuk, udah mulai nih, gue mau nanya, lo masuk ke keyboard. Awalnya lo memang udah suka dengan keyboard karena lo basic dari piano atau gimana? Jadi kemarin itu bahas-bahas sama temen gitu ya. Ini sama temen yang udah kenal udah lama gitu ya. Lo ngeband, maksudnya kita ngapain sih, lo ngapain sih ngeband gitu kan. Jadi kemarin baru mengevaluasi sendiri gitu kan. Gue tuh ternyata ngeband itu 50-50 antara seneng rame-rame, seneng temen aja, punya banyak temen, seneng rame-rame, sama baru sisanya main musiknya. Oke, cool. yeah. Jadi pada saat itu, tadi apa? Balik lagi pertanyaan apa ya? Jadi Lupa. lo tuh seneng main keyboard tuh emang benar-benar akhirnya lo seneng kan? Lo kan melalui dari era awal itu gue lebih banyak manut aja kan pada dan kebetulan waktu itu ya omnya temen itu yang punya alat dan kita latihan di rumahnya itu dia punya omnya ngelatih kita dan dia yang nunjuk dulu lagu ini aja, lagu ini nggak usah neko-neko, lagu apa itu Essential atau The Artist Night, kira keluar dikit aku itu Eye of Tiger gitu. Survivor. Terus
Jadi udah ya main, udah ini aja kan yang penting main band gitu kan. Jadi belum punya passion buat login nih. Waktu itu karena kita masih hijau banget sih ya. Jadi efek-efek gitar tuh belum tahu gitu kan. Jadi kalau denger lagu yang udah mulai aneh-aneh nih pakai sound apa tuh udah langsung aja lagu ini deh susah nih, lagu ini soundnya susah gitu kan. Dan lu waktu terjun di keyboard itu udah bawain lagu Genesis ya tadi ya? Belum ya? Waktu itu masih lagu Ya. apa ya? Dulu pentas seni gue inget bawain Asa Diriku Solid 80. Entah kenapa dulu sampai ngusulin juga gitu ya. Random banget lah gitu tuh. Terus bawain Stock on You Selena Jones. Oke. Waktu itu penunjukannya ya bukan ini pribadi. Gini gitu. Waktu itu ada beberapa yang bawain ini dong misalnya kayak apa? Kayak dulu apa Flock of Seagulls, Iran. Nah, kan? Oke. Cuma udah gitu. Flock of Seagulls. Tapi gitarnya gini nih, bukan gue. Cet, mainnya gini. Namanya teman kita Yayat namanya. Yat, lu gitarnya gini tuh. Kita belum tahu itu adalah efek delay kan. Iya, efek delay benar. Dia kan teng. Terus cek. Kalau keluar kan cek. Kalau dulu mainnya gini, ceng. Primitif banget. Ini kalau orang secara teknis pasti tahu ya, kalau delay itu gimana maksudnya. Dulu ya, ini ya buat teman-teman yang main band lu udah enak lu zaman sekarang ya kan, plug and play ya kan. Zaman dulu tuh kita setengah mati. Sampai si Yayat itu beli tuh efek. Dia mau ke Jakarta Musik zaman dulu kan yang lengkap di sana tuh di Duta Merlin. Dia beli lah kan. Beli atau dia nyoba-nyoba. Dia bawa alat perekam. Terus kasetnya dibawa ke sekolah, ke SMP gitu. Dengerin, lihat nih, gitar gue bisa bunyi gitu. Terus kita kayak orang mudik gitu. Wih, gitu ya. Kayak gitu-gitu kan. Ini ada efek gitu. Beli gitu. Lahirlah waktu itu yang gitarnya cuman bunyinya lempeng doang flat gitu, mulai ada distorsi Mulai gitu. ada. Jadi emang perjalanan itunya tuh emang seru lah gitu. Nah, distorsi waktu itu istilahnya apa itu pedal ya? Pedal ya zaman itu nggak banyak. Ya? Zaman waktu itu pedal nggak banyak pilih, Boss lah zaman dulu Boss, tuh. ya. Roland Boss itu yang mobil-mobilan kalau orang bilang. Gitu. betul. Yang warnanya macam-macam, ada kuning, ada oranye. Cuman gitu. zaman dulu tuh belum ada merek-merek belum ada merek-merek Cina. Dulu masuk merek-mereknya masih merek-merek mainstream semua kan, Roland, Drumper, Tama kayak gitu. Kalau sekarang banyak merek-merek Korea, Cina gitu. Tapi juga idenya juga sama ya, kualitasnya walaupun merek Cina gitu. Oh enggak, zaman dulu belum ada merek Cina. Enggak, sekarang maksudnya gitu. Sekarang udah bersaing. Bersaing ya. Iya. Oke. Ya, terus lo main keyboard gimana? Kalau keyboardnya tuh gimana? Lo mulainya tuh langsung main keyboard gitu tuh. Ya sampai akhirnya kita ke level berikutnya, yaitu kita ikut festival Cockpit ya. Dulu kita bawa ini karena dari Cockpitnya minta satu lagu Wajib gitu ya. Lagu wajibnya Rolling Stone. Oh gitu, Rolling Stone ya? Namanya si Bang Jubir tuh yang penyelenggaranya. Dia atas nama Cockpit Enterprise-nya. Ya di lembar formulirnya bawain satu lagu Rolling Stone. Pilihan atau memang lagunya itu apa lagu Rolling Stone ya? Pokoknya kita pilih waktu itu Hangitong Woman. Itu apa Under My Thumb ya? Nah, satu lagi lagunya Yes. Apa tuh? Our Song. Pilihan yang agak nggak biasa ya. Ya. Ini kan dari albumnya 90125 itu ya. Oke itu random loh ya. Kebetulan penyanyi kita si Yudi bisa setinggi itu suaranya, ya kan. Udah dengerin Joe Anderson ya. Terus ternyata, drummer kita ini, teman kita ini namanya si Tinus itu, yang coba bass gue yang termuka itu. Dia itu waktu kita ajak main band itu, dia baru belajar main drum. Oh iya. Tapi dia kenapa diajak? Dia pentolan angkatan. Salah satu pentolan angkatan kita lah gitu. Dan ada di majelis itu pada saat pendeklarasian bikin band itu ada di situ. Terus dia nunjuk diri, gue main drum gitu kan. Bisa main drum katanya. Dia les tapi di Yamaha gitu. Nah gitu. Tapi ya bisa-bisa aja gitu main drum kan ya. Siapa tadi namanya? Yang main drum itu? Tinus. Nah, Mas Tinus kalau nonton komen ya itu nanti. Ya. Nama SMA Tinus Curut. Jangan lupa nanti kalau udah mau tayang kasih tahu. Siap. Terus akhirnya
lo disuruh main keyboard atau gimana? Ya akhirnya ya pelan-pelan lah itu akhirnya gue jadi main keyboard, main bassnya ternyata ada yang bisa main bass. Lo nguliknya gimana tuh zaman dulu tuh? Yang ngulik ya kita pasti cari lagu yang gampang dulu kan, yang gampang kedetek gitu. Oh iya persis nih kayak gitu kan. Tapi kan dari situ akhirnya kan dia berkembang kan, maksudnya ininya jadi lebih ini ya ada bakat juga sih sebenarnya kalau masalah dengerin ngiru-ngiru lagu itu memang ada unsur bakat juga. Tapi yang jelas mungkin Eka SK gue mau memperjelas mungkin nguliknya waktu itu masih pakai kaset kali ya, gitu ya nguliknya maksudnya. tuh Masih kaset apa gimana? Iya, memang jadi rewind cuma kaset. Nah, tapi khusus nanti ada cerita lain lagi nih di luar ini ya. Nanti ada satu masa di mana lagunya makin susah. Gue ingat pertama kali ngulik yang ngoyo itu ngulik lagunya Genesis. Tapi gue belum suka Genesis. Masih baru belum ini ya, baru tahu dikit-dikit lah. Temen waktu itu masang ada lagu Genesis judulnya Fort of Fifth. Oh iya. Dia ngomong gini, nah lu kalau bisa piano depannya, gue cium jempol lu. Gitu. Bener ya? Gitu ya. Udah. Nah, itu kenapa ya ini juga gitu. Tertantang gitu. Iya. Dengerin, aja susah. Udah. Tapi waktu itu akhirnya ini entah ya dapat ide langsung berpikir kan gimana, oh harus dipelanin nih biar pelan-pelan ke tahun ini kan udah. Waktu itu aku seneng elektronik, buka-buka mainan ya kan. Zaman kecil tuh bandel ya, zaman sempat bandel juga kan, main ke rumah temen, mainan banyak. Lagi meleng dikit mainan tak bongkar, tak ambil dinamonya. Ada juga sih, maksudnya sampai sekarang juga nggak diapa-apain juga tuh. Senang aja ngumpulin dinamo. Senang bongkar, ya mainan sendiri juga dibongkar. Ya sama kayak tape deck itu kan juga dulu akhirnya di umur sangat belia tuh bisa ini sendiri kalau kaletnya putus tuh buka ini. Nah termasuk melanin motornya supaya lagunya jadi pelan, jadi bisa ngulik lebih gampang. Kalau lagunya yang susah-susah kan, kalau jadi susah kan ada solo-solonya gitu kan. Nggak cuma rendeman-rendeman doang kan, dia ada ini kan, udah. Nah itu proses memang pembelajaran yang ini yang salah satu yang paling ini gitu ya, paling ultimate itu. Ya plus niat juga yang tinggi juga gitu ya. Ya gimana? Kita rewind, berurusan sama rewind, dengerin lagi, ulang lagi gitu kan. Terus catat satu not gitu kan. Ini udah pelan nih. Cuman not yang udah dicatat ini kan ada artinya turun berapa tuh dari aslinya kan. Oh iya. Jadi udah jadi satu kertas gitu. Dibalikin ke posisi semula. Misalnya F, oke, di min 5-in jadi apa ya? Jadi C. Gitu. Nah karena sering begitu, jadi ada ilmu baru itu kan. Jadi mengenal solmisasi lah istilah musiknya begitu gitu. Tapi lo emang udah terbiasa dong ya sama partitur kan, lo belajar piano kan. Lo kalau urusan seperti itu kalau nungguin partitur capek, nggak ada partiturnya zaman dulu. Maksudnya kan lo bilang lo nulis not itu. Tapi nggak pakai partitur, pakai not aja langsung kolom gambar not balok, aduh kelamaan, langsung aja A B C D atau kadang-kadang biar cepat, kadang-kadang malah angka gitu kan. Iya satu. Padahal lo kan seorang pemain keyboard. Di keyboard kan biasanya kan ada transpose. Kan bisa aja kan cepet. Istilahnya gue ngomong kasarnya gitu. Nah, zaman dulu itu udah punya idealisme, gue nggak seneng transpose. Oke. Nggak pengen begitu gitu. Nggak gini, akhirnya lu punya sama gitu? aja. Maksudnya ya udah, maksudnya ya ini nggak apa-apa lah. Gue ini kan, gue main di key aslinya gitu kan, gitu loh. Ya di kemudian hari akhirnya gue mencanangkan gue orangnya nggak bisa transpose karena udah terbiasa di sini gue tuh C tuh bunyi situ tuh. Berarti kalau lu F mainnya di C berarti ntar G-nya di D gitu kayak kagok dan takut ngerusak ini. Iya. Ngerusak standar ini not yang ini gitu. Tapi malah bagus nggak usah pakai transpose ya. Artinya kalau misalkan request gitu kan orang gue main di D. Ya dia udah hari lagi ya udah, ya belajar ya udah sih itu jangan ditinggal gitu kan. Dia lu belajar kan, lu dapat ilmu baru kan, lu main di hitam-hitam semua tuh kan gitu. Iya betul. Cool.
Susah juga ya lo ngikutin. Gue kebayang lo ngulik gitu dari itu. Tapi memang ada kenikmatan sendiri kan pada saat kita bisa maininnya gitu kan. Dan pada saatnya si teman itu mencium jempol gua. Kacau banget. Itu terasa ya? Nggak kirain. Dikabur. Oh, itu lu. Ditonton loh sama dia lo. Oke, itu menarik sekali ya perkembangan apa? Lu kan main keyboard, instrumen musik ya, kan dari. Kalau zaman sekarang Kalau zaman sekarang udah enak orang-orang tuh kan. Gimana? Mulai dari Winamp zaman dulu kan di PC ada ya Winamp buat mengerti MP3. Iya, Itu udah mulai ada plugin buat nurunin tempo. Sekarang mau di aplikasi handphone. Iya. Teman-teman itu ada audio speed changer aplikasi namanya. Retek banget udah kena. Pelan banget dong. Dan nadanya nggak turun, nggak perlu lagi ditulis ulang lagi. Iya gila ya. Udah Zaman dulu ya. buka benerin. Sampai ini agak keluar sedikit ya. Sampai akhirnya lahirlah sebuah benda ikon 80-an itu Compo double tape. Oh oke. Merek Sharp yang abu-abu itu. Punya kebetulan di rumah. Jadi dulu dia punya feature namanya high speed recording. Oke. Jadi dia bisa rekam cepet. Misalnya kaset, misalnya setengah jam tuh bisa dalam ini kan, daripada nungguin setengah jam, baru ini dia langsung gitu. Aku eksperimen. Ini aku ngerekam pakai tempo speed cepat di sini, cuman nanti sumbernya nggak dari sini. Karena dia kan yang tape playbacknya, yang sebelahnya ini kan dia, Yang masternya ya? yang mau direkam pasti kan diikut cepat kan. Aku harus pancing dia supaya muter cepat, tapi inputnya dari tempat lain yang muternya normal. Kebayang kan? Logikanya kan? Jadi dia ngerekam di sini Yang ini lama. Dia tapi muternya cepat. Nanti resultnya dia pada saat dia putar normal, turunnya satu oktav, artinya satu oktav dari C ke C, jadi udah nggak perlu transpose lagi, jadi masih di C juga gitu. Dan tempelannya berapa kali lipat itu ya. Oh, luar biasa. Itu Di situ ya. Gue nggak kebayang. Ya ini kaitannya sama masih dalam konteks yang keyboard tadi. Keterbatasan teknologi itu yang membuat orang-orang yang pada zaman dulu tuh udah punya halusinasi. Di palanya udah ada bunyi ini. Teman instrumennya belum ada kan. Terus akhirnya mereka bereksperimen. Bikin organ, bikin rekaman temponya dicepetin gitu sehingga bunyinya kayak synthesizer. Sampai akhirnya dibikinlah synthesizer itu kan. Untuk memfasilitasi ini kan kreatif seperti itu. Betul. Oke. Nah itu lo udah mulai main keyboard berarti tahun 80-an dong? Yang keyboard? Ya main band ya, Yang main band ya kayak main keyboard. Main keyboard. Itu udah 80-an. 80 ya, 84, 85. Oke. Nah, pada saat itu kan musik tuh lagi hits new wave kayak gitu-gitu. New wave, synth pop, dan sebagainya. jazz vokal. Ya. Nah, itu lo ini nggak? Lo mengikuti nggak? Ngikutin sesuai yang di style di radio pada saat itu, sama yang ada di toko kaset. Oke. Acuan lu di situ ya. Acuan, Berarti iya. istilahnya kalau lu Kita belum ada di internet kan zaman itu kan belum ada ini itu kan suges apa di YouTube. istilahnya lagu-lagu top 40 ya itu ya. Iya. Top 40 yang lagu-lagu yang lagi hits di chart gitu kan. Betul kan yang di radio? Berarti lo ini dong sebagai seorang pengamat musik lo merangkum semua ya waktu tahun 80 itu lo main apa aja. Boleh dibilang lo main. gitu. Semua gue telan. Soalnya gue kira lo orangnya idealis. Udah kenal rupanya ya, kata tahu idealis. Enggak, gue kira lo kan oke. sudah. Yang gue tahu lo main cuma lagu ini gitu. Oh, berarti Krisna tuh termasuk idealis. Benar apa enggak? Ya dan tidak sih sebenarnya. Oke. Jelaskan. Ya dan tidaknya jelaskan. Idealis dalam konteks pada saat itu Ya, apa sampai pada saat sekarang? itu, Pada saat itu karena memang balik lagi tadi kan akhirnya gue ceritain gue ngeband tuh motifnya apa? Iya. Yang penting kumpul ketemu temen-temen gue rame-rame, rombong-rombong udah. Itu udah
kelar. Yep. Jadi mereka di situ mau band lagu apa, akhirnya udah tidak terlalu dominan lagi kan. Dan zaman itu nggak punya ini juga, maksudnya ya lebih ke terserah anak-anak dia mau lagu apa gitu kan. Jadi udah pilihan anak-anak pada saat itu ya kebetulan ya mereka ya umum remaja pada zaman itu yang dengerin laguin aja, laguin ngetop nih orang tahu gini udah. Oke, mungkin gue juga membantu yang retrois yang masih awam mengenai keyboard ya. Itu kan zaman-zamannya 80s yang gue tahu itu mulai marak masuknya MIDI interface MIDI. Iya. Oke, lu mungkin bisa jelasin itu MIDI itu maksudnya gimana? Itu benar-benar satu gebrakan enggak di dunia instrumen keyboard? Kalau dalam sampai ke level yang intermediate, kebutuhan itu ini apa Sangat namanya kebutuhan MIDI itu udah masuk ke dalam ini gitu Gitu ya. ya. Itu sebenarnya kan kalau MIDI kan adalah pencampuran suara dari satu suara, bukan? Gimana? MIDI itu adalah media komunikasi Oke. antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Ya, gitu ya. Dihubungkan dengan satu kabel dan masing-masing perangkat itu disebut perangkat karena bisa keyboard, bisa drum machine, Oke. Oh, oke. bisa mungkin amplifier atau apa atau efek gitu ya. Jadi nggak terbatas alat musik aja. Asal ada plugnya yang sama ya. Asal ada colokan MIDI-nya Colokan dan MIDI-nya ada ya. kabelnya gitu. Artinya, sorry gue potong. Jadi lu punya di sini keyboard, suaranya suara vibraphone. Di sana lu ada keyboard lagi lainnya, tapi ada suara string. Lu gabungin suaranya di iya. situ. Jadi ntar suaranya jadi Jadi vibraphone kan string. sesuai gitu ya. singkatan kan musical interface digital Musical instrument digital interface. ya. Ya. Oke. Jadi instrumen musik interface digital jadi interface itu kan adalah ya nama lain dari komunikasi itu kan. Interface itu kan antar komunikasi Ya. antar perangkat gitu Betul, kan. betul, ya. Interface itu kan digital karena sistemnya digital. Karena dia pakai binary, intinya komunikasinya itu bukan analog lagi ya. Bukan analog lagi ya. Di sinyal digital 1010. Berarti kalau lu rubah 10 jadi 102 suaranya udah beda gitu kan. Kayak gitu-gitu ya contohnya ya. Terus musikal instrumen. Ya musikal instrumen nggak perlu harus alat musik. Pokoknya instrumen yang hubungannya ada musiknya. Ya mulai dari efek itu kan, efek kan buat main musik. Terus drum machine ya alat instrumen musik juga. Jadi nggak terbatas keyboard. Oke. Jadi gue bisa aja gue main di sini keyboard, tapi gue coloknya ke drum machine, bunyi drum machine. tak gitu. I see. Jelas ya. Oke. Dan akhirnya penggunaan advance-nya kan mulai dari kebutuhan zaman itu keyboard itu belum istilahnya belum multi timbral. Jadi soundnya ya string aja. Nggak bisa campur di dalamnya ada sound piano jadi string dan piano ada di dalam satu keyboard. Oke. Jadi gue butuh nih piano tapi ada bunyi denting DX7-nya, denting digital pianonya, yang itu yang dilakukan sama David Foster, makanya dia punya signature sound itu ya. piano dan ada denting itunya itu yang akhirnya Jadi top gitu ya. jadi top dipakai sama ini mendunia lah sampai orang Indonesia orang musisi sini pakai itu terus gitu. Nah, lu kan bermain di situ. Istilahnya kan kayak signature sound DX7 piano udah jadi signature sound. Terus David Foster piano apa gitu udah signature sound. Lu udah sempet bisa menciptakan signature sound sendiri nggak di salah satu keyboard gitu, suara? Ada nggak? Jadi perjalanan itunya ya. Jadi awalnya kan main akhirnya dari situ jadi main, jadi punya keyboard sendiri dan bisa program belajar ya. Dan awalnya dulu ngikutin ini aja kan, copycat aja gitu kan, persis kaset aja tuh kan, bunyi apa gini-gini. Sampai akhirnya ya udah ini. Terus ya keyboard kan akhirnya ada keyboard baru lagi, beli baru lagi kan. Terus masih main lagu yang sama. Akhirnya bikin sound lagi dari keyboard itu. Tapi keyboard yang baru itu kan teknologinya udah lebih bagus lagi dan punya pilihan banyak sound lagi. Di sini mulai jahil, maksudnya gua nggak harus juga kali ya, maksudnya ini ya, maksudnya mungkin pakai sound yang ini cuman dia tipikalnya sama, nggak apa-apa juga gitu kan gitu. Oke. Jadi ada perkembangan apa ya, bukan psikologis yang di sisi lain gue pede ya ada
ada belagu-belagunya, udahlah orang tuh pasti dengerin gue mau Jackson mau bentuk kayak apa udah ini udah merem. Dan itu akhirnya gue doktrin ke pemain anak teman, bahkan teman-teman yang baru-baru ini anak-anak yang masih muda-muda kayak ada namanya Ova apa siapa gitu kan, kadang-kadang suka nanya gitu. Gue udah langsung masukkan paham-paham komunis. Enggak maksudnya paham-paham yang anti mainstream. Nih, lu mau main Genesis persis. Lu harus ada sedikit put yourself di situ gitu ya kan. Entah notnya, oke not emang nggak bisa diapa-apain kalau not, tapi kalau sound, lihat The Case yang dimainin tahun 2007 sama ini soalnya beda kan, ini karena memang ngikutin teknologinya gitu kan. Gitu, zaman dulu bunyi yang tersedia ya cuma itu. Ya udah Tony Banks pakai soundnya itu, cuman ya bukan berarti ya, ini ada keyboard harganya 40 juta terus lu nyanyi tapi tetap soundnya itu ya, cari sound yang lebih bagus dari itu gitu. Tapi yang masih satu timbre gitu, masih satu ini yang sama gitu kan. Oke, mungkin gue bertanya secara awam kayak contohnya gini, orang pasti tahu lagunya Jump. Si Eddie Van Halen main itu kan intronya. Itu kan string synthesizer ya. Dia namanya istilahnya synth brass namanya. Synth brass ya, karena ada suara bass. Bunyinya kan cuma ngek dah gitu. Kalau string kan ngalun ngeng gitu kan. Nah, yang dimainkan Eddie Van Halen tuh kalau lu kulik-kulik bisa kayak mirip itu, walaupun dengan keyboard yang beda itu bisa nggak? Lu atur apanya, wave-nya apa-apanya gitu. Pertama lihat ini ya dulu kan, karena memang keyboard tuh banyak ininya kan, banyak tipenya ya. Jadi keyboard itu secara garis besar sebenarnya semua instrumen yang ada hitam putihnya itu adalah keyboard. Pianika itu keyboard, organ gereja itu keyboard, akordeon itu keyboard, Klavier, Logitech keyboard. Lebih lama lagi Commodore juga keyboard dulu ya. Oke. Nah dari keyboard itu baru ada cabangnya lagi kan, ada piano, ada electromechanical keyboard, ada genre yang lebih ini lagi synthesizer, ada sampler, ada workstation, ada apalagi banyak lah ininya. Pokoknya semuanya berini. Nah pada saat mau bikin sound itu lihat dulu nih keyboardnya jenis yang mana. Ya kalau organ nggak bisa karena dia nggak punya osilator istilahnya di situ. Gitu ya. Jadi tapi sebenarnya yang lu sering pakai itu lebih enak ya nggak, Mak? Kalau untuk konteks sound kayak jam gitu, itu sound yang common gampang ditemukan. Ya. Di keyboard organ tunggal itu mas lagi ada pesta ulang tahun anak-anak, mas pinjam mau main jam, pasti ada sound jam. Pasti ya. Apakah itu udah jadi signature gitu ya, maksudnya? Enggak. Karena jenis suaranya itu Eddie Van Halen nggak macam-macam, dia bunyi. Itu bunyi biasa sebenarnya, bunyi nggak ada istilahnya nggak ada modulasi kan, dia cuma bunyi lempeng aja kan, gitu, tajem gitu kan. Paling agak dirubah-rubah dikit jadi dia agak chorusing apa gimana. Udah. Eddie Van Halen sendiri main lagu itu, openingnya itu dengan apa? Dengan jenisnya apa? Keyboardnya apa? Synthesizer. Yang bisa bikin kayak gitu nama genrenya synthesizer. Oke. Tapi kan ada satu lagu keyboardnya Van Halen kalau nggak salah udah I Wait. I Wait ya, bukan. Pokoknya dia main. Itu kan ada suara-suara di belakang kayak tek drums ya. Nah itu kan dia main yang tek-teknya itu bunyi gitar. Oh itu bunyi gitar. Oh itu bukan bunyi keyboard ya? Akustik gitar dimainin bareng. Itu berarti harmonisasi. Bareng pas masuk lagunya. Gila apa detail gitu. Pas masuk ada pianonya. Deng itu ada pianonya. Barengin sama ini. Tapi sempat pikir kalau itu keyboard juga suaranya tadinya. Nah di rekamannya mungkin sih bisa macam-macam. Gitu, bisa di take 2 kali. Satu pakai keyboard yang suaranya ada pianonya. Terus dia take ulang lagi dengan nota yang sama pakai sound string ya istilahnya itu ya string gitu. Atau di MIDI langsung take bareng gitu. Langsung sekali itu langsung sudah ada sound ininya gitu. Ini Retro ini ngomong secara teknis ya, pasti yang pemain keyboard pada suka nih dengerinnya. Tapi fakta di lapangan suka ngobrol sama teman-teman. Jadi emang dari dulu sampai sekarang sebenarnya teman-teman yang main keyboard itu memang macam-macam ya. Jadi ada yang cukup main pakai preset aja. Ya. Kebutuhannya memang cukup dengan gitu, nggak terlalu tertarik untuk ngulik-ngulik. Ada yang pengen ngulik cuman males belajar. Okay. Belum tapi sebenarnya pengen bisa. Iya.
Dan ada yang Ngulik setengah mati. Nguliknya setengah mati. Gitu ya. Hardcore. Lu termasuk yang ngulik setengah mati? Karena Oke. karena gue berangkat dari era di mana semua serba terbatas. Iya. Gue harus mau nggak mau harus Perfect. bisa itu ya. Mirip. Tapi nggak juga nggak bisa mewakili juga. Nggak, soalnya Ambigu nih ya. pada saat itu ada juga kan, pada saat itu ya udahlah pakai sound ini aja, pasrah aja kan. Gitu Dan ya. mungkin lagunya gini. Sorry, gue sambil ini lagi. Gak apa-apa. Ada zaman kita bareng dulu bergenesis Ria itu kan karena jadi tren kan tahun 80 kan ya Cockpit waktu itu dan Genesis sendiri lagi hype. Banyak waktu itu yang beredar di lapangan tuh emang orang cover Rolling Stone, cover Beatles sama cover Genesis. Nah, berapa kali ngelihat itu keyboardisnya pasrah. Nggak belajar tapi udah pakai sound yang ada aja. Jadi kadang-kadang gitu ya? Pakai presetnya. Pakai preset ya, Jadi jadilah nggak persis gitu ini suaranya. Tapi dalam konteks menghibur relatif ya ada orang terhibur-hibur aja gitu kan. Nah di penonton sendiri pun ada spesies-spesies yang ini yang hardcore juga nggak persis gitu. Gitu ya. Ya mainnya bener cuman nggak persis. Kamu ini lebih persis. Cuman dia nggak bisa jelasin persisnya di mana. Dia cuma bisa bilang ini. Artinya skill yang dibutuhkan untuk orang bukan asal skill aja. Artinya ya misalnya kayak di Genesis kan yang salah satu yang dominan kan keyboard ya. Ya. Dan soundnya Tony Banks tuh udah sangat melekat banget gitu ya. Nah itu makanya lahirlah kebutuhan orang-orang yang memang peka atau apa namanya, bukan peka sih, yang tadi kan dia tahu ini mestinya kalau persis lebih enak lagi gitu dan dia belajar untuk ini untuk bisa dengan instrumennya ya bisa mendekati suara yang itu. Yang presisi pokoknya ya. Tapi kendala juga banyak. Ya nggak semua orang yang main band pada saat itu pemain keyboardnya punya keyboard itu juga kan. Jadi kan problematikanya banyak pada saat itu kan. Betul. Berarti penonton juga kritis ya, udah mulai kritis ya zaman Nggak dulu. juga. Nggak juga. Soalnya kalau Zaman dulu band cover belum banyak ya. Artinya mohon maaf. Zaman dulu tuh ya kayak sekarang akhirnya ya bisa berkenalan dengan teman-teman yang dulu kita suka nonton zaman SMP kayak kakak-kakak dari Solid 80 gitu ya. Nah pas main Solid 80 ya bandnya tuh mereka declare sendiri ini band kuliahan, ya skillnya seadanya aja. Tapi zaman dulu tuh digemari. Tapi kalau sekarang dia disandingkan sama band, banyak teman-teman sekarang apalagi band cafe yang main Queen-nya lebih bagus daripada Solid 80. Iya, itu kan perkembangan elektroniknya juga ya. Jadi kalau emang masalah Cockpit, kalau zaman Genesis kan waktu itu kan Cockpit udah langsung ini kan di antara jajaran band cover itu kan yang paling melesat maksimal kan dia kan itu kan. Betul. Dan pas memang trennya Genesis juga lagi ini gitu kan. Ya udah standarnya jadi di situ gitu. Oke, tadi gue balik lagi mana tadi Eski bilang kalau di Om Krisna itu idealis apa bukan kan? Ternyata kan enggak kan, artinya kan lu bisa nerima semua jenis musik. Yang gue jadi mau tanya, lu berarti bisa memilah dong. Sorry, tadi agak bias. Lu nanya gue zaman dulu tuh idealis apa enggak? Tapi kalau agak dilebarin dikit, dari dulu sampai sekarang idealis, gue bilang idealis. Ya. Oke. Karena kalau ya dari situ gue sempat main kafe, sempat main apa, gue tetap Terima. nggak, maksudnya gini, ini agak melebar dikit ya. Ya nggak apa-apa. Apa ya? Jadi pas lagi waktu zaman kuliah dari mulai awal 90-an itu teman-teman ngajakin main kafe gitu kan. Teman-teman yang dulu main di tahun yang di zaman SMA kita dulu main Genesis, main GS itu di Cockpit Junior segala macam itu. Aku itu udah punya ini. Boleh, gue tadi ngomong top 40. Udah gitu. Oke. Udah gitu. Karena doktrin dari Om yang sama nih, yang tadinya mendoktrin lu kalau dengerin lagu jangan yang enak-enak, gitu, lu dengerin yang gini juga gitu. Nah, pada saat ke band, doktrin baru lagi nongol. Kamu jangan sampai main di kafe terus ngapain? Nonton orang mabuk. Padahal pada saat itu Green Pub yang ada. Nah, pas by the time itu teman-teman ngajakin main kafe, ada kafe-kafe baru kayak Jazz and Rock Cafe sama News Cafe. Itu langsung berubah tuh, image cafe itu jadi tempat nonton live band.
Right. Gitu ya. Band itu tontonan, bukan mabok background doang. Iya. Artinya dinikmati gitu ya. Dinikmati dan ditonton aksinya, ditonton performance-nya. Udah menjamur tuh, pada bikin band kafe, termasuk teman-teman yang dulu zaman SMA kita amatiran itu. Ya udah kita jalan dulu deh survei. Sampai ketemu Second Born. Karena ada Second Born kan band Queen. Nah ini gue mau kayak gini nih, lo tuh ngebawain apa? Bilang tuh band Phil Collins. Iya. Nah itu jangan main Top 40. Phil Collins kan banyak hits itu kan. Iya, Top Dan 40 kita main itu. Akhirnya berhasil. Kita punya ini sendiri kan, Cockpit lagi tidur tuh. Hiatus lah. Itu lahirlah Colors Band itu. Oke. Aku bikin Colors Band itu konsepnya Phil Collins. Sampai kita akhirnya memberanikan diri bikin Genesis Night pertama di Jason Rock Cafe. Itu band top, orang nggak ada yang tahu Colors. Orang datang karena judulnya aja Phil Collins dan Genesis itu 600 orang yang datang. Itu penuh sesak Jason Rock Cafe itu. Iya. Bandnya nggak orang tahu, orang nonton Genesis sama itu. Orang udah lama nggak pernah orang udah lama nggak bikin gitu. Oke, gue balik lagi Itu idealis. Ya. Sampai sekarang. Oke. Dan gue sedang mempersiapkan satu pertanyaan lagi nanti. Monggo. Nanti. Wah. Hit it, sis. Siap-siap ya untuk pertanyaannya XK nanti ya. Enggak, gue cuma mau tanya ini waktu zamannya 80s ya. Oke, 80s kan si Tony Banks juga udah masih berkembang ya dengan Genesisnya segala macam. Kalau misalkan gue nanya sama lo sebagai pengamat keyboard ya. Tony Banks Genesis dengan Nick Rhodes Duran Duran. Itu sebenarnya yang punya skill yang mana? Itu aja deh. Soalnya kalau orang bilang, Nick Rhodes tuh punya skillnya keren banget. Lu nanya skill ya? Ya gua skill. Oke. Skill ya? Skill itu kan berarti keterampilan ya? Keterampilan, oke. Kalau dalam konteks skill, ya Nick Rhodes gak ada apa-apa yang dibanding Tony Banks. Tapi kalau dia punya skill untuk sequencernya gimana? Nah, tar dulu. Ini Nick udah Rhodes. lebih. Masalahnya agak susah. Soalnya Tony Banks pun juga main pakai sequencer juga. Dia bisa sambil main itu, dia pegang floppy disk, pegang floppy disk, loading data, pakai sampler untuk main lagu yang ini gitu kan, lagu lain gitu. Waktu itu keyboardnya udah modern, udah pakai sampler, emulator ada tuh dia. Oke, emulator itu ya. Dalam konteks skill sequencing sama yang ini. Udah dibilang Nick Rhodes nggak ada apa-apanya. ya kalau keterampilan main, ya nggak apple to apple. Ya. Cuman satu produk seni ya, atau ya kayak produk musik itu kan harus lihat satu paketnya kan. Betul. Nah, Duran Duran tuh another story soalnya. Oke. Dimana Genesis tidak bisa dapat achievement dia ya kan. Gue sendiri sama Duran Duran tuh fans. Ya. Kenapa? Gila ya, itu band satu paket tuh ya, mulai dandanan, musik, fashion, ya kan lifestyle itu. Sampai sekarang keren. Iya. Gue baru sekarang nih dengar. Sampai sekarang keren. Dan itu tidak bisa dimiliki sama, ya makanya sekarang gini. Ya ini kaitannya sama, nah oke, skill sama kreatif ya. Orang melihat sekarang Dream Theater main ini masih dalam konteks keyboard ya, oke, masih belum melebar ya. Orang, Dream Theater jago gini. Gue bilang, skill setiap orang punya. Selama lu punya 10 jari. Gue kalau ngomong murid, gue kan ngajar piano juga gitu kan. Wah bisa kok pinter banget sih. Kamu punya 10 jari kan sama saya kan. Kamu punya otak kan, punya mata, punya kuping kan. Ya udah. Kita sama-sama manusia, kita bisa. Yang membedakan motivasi sama niat kuatnya aja. Ya, betul. Itu bedanya. Kamu bisa seperti saya. Tapi ya effort. Ya kan? Oke. Nah, sip. kreatif yang semua orang tidak punya. Nah, kalau lo tanya hero gue Keith Emerson karena dia punya kreatif, punya skill, punya semuanya. Tapi kan Jordan Rudess sendiri dia punya lain lagi. Gue punya lain lagi kelebihan. Jadi kalau bisa dalam konteks, kalau bisa gue ngomong sama main keyboard ya. Contoh keyboardis yang berkarir tuh contohnya Jordan Rudess. Dia punya skill. Oke, semua orang bisa ngubar skillnya dia. Selalu latihan bener ya, tiap hari lu gila. So, ini dari bisa. band apa itu? Hah? Dream Theater. Dream Theater itu ya? Itu ya idola anak zaman sekarang. Oke. Cuman dia di luar itu, dia punya tim kreatif untuk bikin aplikasi yang orang-orang pakai gadget semua sekarang kan.
dia menangkap ini gitu kan, tren itu, dan dia bikin aplikasi. Aplikasinya dimainin juga di teater. Dia pakai alat-alat, pakai pad iPad gitu-gitu kan. Dia progres terus, berkembang terus. Dia lagi touring, dia update sama tim kreatifnya, dan dia bisa gitu di Hotel Sultan waktu nginep di sini, di media sosialnya, "Hai guys, udah keluar nih versi Android-nya nih, aplikasi gua." Satu. Kedua, endorsement-nya dia, lihat ke webnya dia. Semua merek-merek top endorse dia. Artinya, dia nggak usah manggung udah kaya. Iya benar. Tiga. Keempat, online ini dia punya online school, maksudnya online ini Tutorial. course pendidikan musik. Itu jalan juga. Hebat ya. Lengkap nih orang. Dia nggak usah di teater, kagak ada, nggak masalah. Yang endorsement-nya itu udah gila, semua merek-merek top, keyboard, alat rekaman, semua tuh endorse dia, lomba endorse dia. Dia pakai alat tuh pinjaman ini semua dikasih semua. Gila ya. Ya, maksudnya gua kalau asal motivasi lu kalau keyboardist, lu cuma main gini doang gitu kan. Ada kan emang orang kan memang masing-masing kan emang orang cetakannya udah ya udahlah gua cukup dah gini-gini aja gitu kan. Ya anak band pada umumnya lah gitu ya. Ada kan orang anak band yang udah nggak mau maju udah gitu-gitu aja gitu. Ada orang yang ya pengen ini dia ya effort. Pokoknya dia berusaha untuk sampai yang Iya. gitu. Itu yang Ada makanya enggak dibilang gitu. progres itu gitu tuh. Progres. Selalu pengen Iya, progres iya. jadi progresif ya kan. Oke. Ya itu maksudnya ya bagi ke masalah kreatif ya. Nah, kreatif tidak semua orang punya. Tuh. Gitu ya. Ya kan? Lu nggak bisa melatih kreatif. Ya kreatif bisa dilatih, cuman kadang-kadang ada bakat di situ kan. Ya, betul. Ya benar sih, benar. Kalau kreatif udah punya skill pun ada itu lebih bagus lagi ya. Mantap itu kali. Kalau nggak punya kreatif, seorang Emerson nggak bisa memastikan lagu solonya minimuk di sebuah lagu folk yang nggak ada ujung turunannya, tiba-tiba belakangnya ada solo muk. Itu kreatif. Cool. Solonya sendiri nggak butuh skill yang gimana-gimana. Tapi kreatif yang bisa bikin lagu In My Life-nya The Beatles ada solo pianonya di tengah. Itu kreatif. Skill bisa orang mainin gitu. Iya. Ya kan? Betul. Terus gue pingin kalau ngomong seperti itu, lo sendiri achievement lo udah sampai ngetes kreativitas lo nggak dengan skill lo yang ada Sampai dari tingkatan mana, keyboard gitu. dan ini gitu. Nah, limit itu emang tiap orang beda-beda ya kan. Iya. Ya, kalau misalnya gue suka ngomong sama teman-teman, itu terus kayak masalah kreatif ya. Ya ini misalnya kayak main sama cockpit gitu kan. Ya dalam hal misalnya sound aja gitu kan. Gue kadang-kadang suka, gue program ulang sound ini gitu. Tapi gue pakai program yang agak nyeleneh, pakai apa gitu. Terus oke, gue sambil traveling. Yes. Masalah kreatif, nah ini ada satu keyboardist temen gue sendiri, anak Jakarta, band namanya Kena Lungo. Dia pemain keyboardnya Glenn, berdua sama Heriang Goman. Oke. Dia gue selalu sebut-sebut sebagai salah satu motivator, influencer, ini gue gitu, inspirasi gue gitu. Kenapa? Gue pernah lihat dia sebelum ikut Glenn itu main sama Rastafara. Oh, oke. Dia Rastafari di kick out karena mainnya lebay. Tapi gue demen lihat dia ini. Kenapa Maksudnya lebay? lebay itu gimana sih? Mohon maaf ya, gue sama reggae tuh nggak terlalu ini ya. Kadang-kadang boring, monoton ya reggae itu kan gitu ya. Gitu ya. Nah, gue pada saat dia main gue nggak boring dengerin reggae. Karena apa? Karena tuh bandel. Dia pakai nggak hanya kalau reggae kan organ sama klavinet ya. Dia bisa tiba-tiba. Ini gue pernah dalam satu masa itu tiap hari nonton dia di upstairs di mana di Bibis ya. Upstairs itu nonton Rastafari, aku lihat ini si Kena mainnya kayak gimana lagi nih kan. Main No Woman No Cry, Three Little Birds gitu. Mainnya dia pakai organ. Terus tiba-tiba yang begini, dia aja pakai sound banjo ya. Tapi tetap enak. Tetap enak gitu ya. Jadi kayaknya semua preset di keyboard tuh dimainin semua gitu. 8x8 ada 64 sound itu dimainin semua. Tiba-tiba pakai gitar Hawaii. Luar biasa banget. Tapi itu kreatif. Itu kreatif ya. Nggak sembarangan orang main pakai ini tuh nggak asal-asalan ya kan, di ngerusak lagu. Betul. Tapi kalau lo udah
Gue coba banyak terapin itu waktu itu. Jadi waktu itu gue sempat diajak lah akhirnya karena teman ya, akhirnya main Top 40 juga. Dulu ada Todung Panjaitan. Oke. Dia punya band cafe, gue main, dia lagunya Top 40. Lagunya kadang nggak ganti-ganti, gue bosen ya. Lagunya Celine Dion, Treat Me Like a Lady, apa kayak gitu. Shy Guy gitu-gitu. Oke. Tiba-tiba gue daripada ngantuk, ini pakai piano kan. Masih. Gue pakai sound klangkung Yang Gak ada yang protes. Udah besok pakai sound. Udah gue mulai itu menerapkan itu tuh kan. Ya itu trial and error yang bikin gue akhirnya ya itu gue jadikan lahan untuk trial and error. Iya. Besok lagi gue pakai sound apa gitu. Berarti Ini lanjut ke Naif. Di Naif, gue tes the water kadang-kadang nih kan. Air dan api. Teng neng neng solonya piano. Teng neng 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 teng neng 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 neng. Udah one day. Gue punya pendukung si Emil. Emil tuh. Dan kadang-kadang yang suka reject tuh si David. Gue pernah pakai menerapkan ilmunya si Kena itu. Gue pakai sound ini kan gitar Hawaii. Berarti kreasi lo gitu ya. Si Emil suka, David kagak suka. Besoknya lagi, pakai sound angkol kolintangan. Oke. Wah, Om Krisna. Itu trial and error, ya kan? Iya. Dan gue akhirnya gue menemukan satu quotes baru buat murid-murid gue. Don't afraid to get wrong, itu kata-kata yang selalu gue. berarti lo harus berani kan. Ini lagi belajar, ini lagi belajar kan? Dalam belajar, don't afraid to get wrong. Oke. Ajar terus aja. Keren itu, don't afraid to get wrong. Oke, Om Krisna, sayang banget ya waktunya. Tapi nanti kita bisa sambung lagi yang Siap. lebih, ini Udah kayaknya disuruh lebih berhenti lebar ya? lagi. Kenapa? Masih belum puas? Ya udah. Oke, cuman pertanyaan gue satu terakhir aja. Kita kan ini retroism plus 62. Enggak, itu satu aja. Cukup singkat aja. Siap. Keyboardis yang lu suka di zamannya retro itu siapa? Kate Emerson. Kate Emerson itu udah ya? Ini udah dijawab. Ya, siapa tahu masih ada lagi gitu loh. Nggak, udah Kate Emerson ya. Ya tapi di bawahnya banyak. Tapi Di bawahnya banyak, kalau ya? mau cari yang paling atas, ya itu Kate Udah berarti Kate Emerson. Emerson ya. Oke. Yang sayangnya dia mati bunuh diri aja buat gue jadi loser. Tapi umurnya dia nggak bukan yang masuk ke plus klub ke-25 ya. Robin Williams gue suka itu kan filmnya begitu dia mati bunuh diri jadi loser. Jadi gue langsung Gitu. Kate Emerson bunuh diri kan karena tangannya Benar. lumpuh. Oke, kalau gitu Retrois sayang banget waktunya udah singkat, tapi nggak apa-apa di sini kan kita bisa melihat bahwa seorang keyboardis itu bisa punya kreativitas yang tinggi kan kayak Om Apapun Krisna. ya bukan hanya keyboardis sebenarnya. Iya semuanya Semua juga bisa ya, tergantung dari gimana karakter kita untuk mengembangkannya gitu ya. Siap. Ya, oke kalau gitu sampai sekian dulu ya. Eski sayang ya kalau kamu kayaknya Iya, belum gue puas ya. masih mau nanya tapi udah. Lu apa? Lu tadi mau apa? Lu tadi ayo. Enggak. Ini sis. Nanti panjang lagi loh. Saska. Jangan. Dia Eski. menyebut sesuatu. Namanya Saska. Oke kalau gitu Om Krisna terima kasih banyak udah datang ke sini. Siap. Senang juga. Senang ngobrol-ngobrol Kita gini. bisa ngobrol lagi. Seru. Chris, makasih. Mengenai yang part keduanya bisa jadi. Siap. Oke kalau gitu Retrois sampai jumpa nanti di episode mendatang dengan topik yang berbeda. Oke terima kasih sampai jumpa. Bye.